kelompok masyarakat ya, ekosistem yang kita pahami. Tentu dua kandidat ini menarik karena Mas Hasto pernah jadi bupati, beliau pernah pejabat tinggi ya di BKKBN. Mas Taufan ini pengusaha, belusuannya kemana-mana dari Kadin gitu ya. Jadi peta yang disiapkan oleh DPD, oleh DPC itu sudah jelas. Mereka saya kira juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, kalau tadi pertanyaan dengan Muhammadiyah sudah ngobrol dengan Pak Haidar, soal Pak Haidar, jadi menurut saya itu komunikasi yang baik. Tidak hanya soal minta doa, tapi tentu saja apa yang mesti diselesaikan. Namun segmentasinya cukup beragam dan yang menarik ini kota. Kota itu khas dengan gagasan, khas dengan ide, khas dengan perdebatan. Dan di kota ini juga mereka yang berpendidikan menengah ke atas cukup banyak. Maka sebenarnya peluangnya menjadi makin bagus karena pasti masyarakat akan menunggu gagasan-gagasan ada. Kalau gagasannya itu bisa dimunculkan, maka perdebatan akan menarik. Namun kawan-kawan ini saya memantau langsung, ternyata rata-rata hampir setiap hari 7-9 titik mereka berkunjung di tempat yang berbeda-beda ya. Dan perjumpaan dengan masyarakat itulah cara terbaik bisa menyampaikan message atau pesan. Dan tidak hanya monolog dari kita ke mereka, tapi masukan dari masyarakat ke kita. Kalau kemarin saya komunikasi dengan para kandidat, ketemu dengan anak muda bicara soal komunikasi. Seberapa kandidat bisa mengabsorb, menyerap ide-ide mereka untuk sport, ya, untuk seni, ya, budaya karena ini Jogja, termasuk edukasi. Tapi sisi lain, aktivis lingkungan menyampaikan problem sampah. Maka sebenarnya cerita-ceritanya akan lebih menarik ketika ketemu dengan komunitas. Jadi kawan-kawan ini bertemu dengan komunitas yang didukung oleh kawan-kawan fraksi yang juga bertemu dengan para konstituennya dan kita bergabung bersama. Gitu, Mas. Tapi bagi saya kalau tadi sedikit menyinggung secara vulgar ormas tertentu, setahu saya Muhammadiyah itu mengajarkan pada kita itu untuk fastabiqul khairat. Jadi kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya kalau saya strateginya ya kita juga ikut berlomba dalam kebaikan. Dan saya yakin Muhammadiyah itu tidak terjebak di dalam kepentingan politik praktis, karena terlalu sempit saya kira kalau terjebak dalam politik praktis, apalagi cuma wali kota, kan kecil bagi ormas Muhammadiyah yang besar sekali urusan wali kota. Om ditawari tambang aja nggak mau, apalagi ditawari wali kota kan gitu ya. Artinya sebetulnya terlalu kecil kalau kota wali kota dan terlalu sempit kalau terjebak dalam politik praktis. Oleh karena itu kalau ditanya strategi ya kita berlomba dalam kebaikan. Oke Mas. Lagi yang dididik, disekolahkan, ditugaskan, dan inilah malam di mana kita mengkonsolidasikan seluruh kekuatan itu. Sudah banyak terbukti di lapangan bahwa boleh bergabung, tapi siapa yang bekerja? Justru PDI Perjuangan makin solid ketika kemudian kita mengusung dan kemudian digerakkan semuanya. Inilah yang kawan-kawan DPD membantu, DPP membantu, DPC yang berada di ujung tombak menyiapkan sampai titik di kampung-kampung yang ada. Jadi Mas, cerita pemilihan ini adalah cerita bagaimana kita berkomunikasi dengan rakyat dan meyakinkan mereka. Maka kalau tadi cara-caranya macam-macam itu bukan soal banyak dukungan atau tidak, tapi siapa yang kemudian berani bekerja mendekati rakyat itu. Masih perlu jawaban dari cawan? DPC, monggo. Izin saya tambahkan sedikit, alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir Mas Ganjar Pranowo, Ketua DPP Partai, yang juga pimpinan Panja Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang lahir menjadi Undang-Undang Keistimewaan DIY. Dan yang kedua, di dalam tim pemenangan Pak Hasto dan Pak Wawan, DPD Partai menugaskan
KPH Purwodiningrat, Kanjeng Pangeran Haryo Purwodiningrat sebagai ketua tim pemenangan, hingga dengan energi yang begitu kuat. Yang pertama, PDI Perjuangan tentu bersama-sama Pak Hasto dan Pak Wawan untuk mengawal keistimewaan DIY, termasuk memperjuangkan akses dana IS bagi masyarakat di tingkat kelurahan, di tingkat kampung, RT dan RW. Alhamdulillah berkat bantuan Pak Nuryadi, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, yang juga Ketua DPRD DIY, tahun anggaran 2025 dipastikan, dan ini juga atas perjuangan Pak Hasto dalam kampanyenya setiap hari, 100 juta per kelurahan. Dan ini akan terus menerus, tidak hanya tahun ini, tahun depan akan tambah lagi, tahun depan akan tambah lagi. Dan baru kali ini Kota Yogyakarta di tingkat kelurahan mendapatkan akses dana IS 100 juta secara berkesinambungan. Disitulah kita sadar bahwa APBD Kota Yogyakarta yang 2 triliun kurang lebih dengan PAD hanya 700 miliar kurang lebih, maka keberadaan Mas Hasto yang sebelumnya adalah Kepala BKKBN dibantu dengan Mas Ganjar dan juga DPP yang lain yang berada di Senayan, kita yakin dan percaya bahwa tambahan fiskal dari pusat akan tambah. Demikian juga komitmen kami, dan saya juga anggota DPRD DIY, diberikan tugas oleh Pak Nuryadi. Tinggal melihat, rasanya tidak ada dari PDI Perjuangan. Anda bisa mengartikan sendiri, ketika gabung pasti ada representasi. Mudah-mudahan Anda sudah melihat orang-orang. Nah, gitu. Cukup ya teman-teman. Oke, makasih. Selamat malam untuk semuanya. Sehat selalu. Dengan pertimbangan yang cermat. Besok kampanye di Jogja Pak, akan jadi juru kampanye Pak?